Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ada beberapa pendukung-pendukung Pak Jokowi yang kemudian ya, yang mendukung Pak Ganjar hari ini begitu ya. Ada yang kemudian gelisah, sedih, kecewa begitu kan. Bahkan ini Jokowi dikabarkan lantik Budi Aris Setiadi ya, jadi Menkominfo besok begitu kan. Ya hari ini begitu kan, karena beritanya tadi malam begitu. Jadi artinya apa? Artinya kemungkinan besar ya yang kemudian yang berdarah-darah ya mendukung Pak Jokowi begitu kan. Tetapi tidak dilirik oleh Pak Jokowi begitu kan. Lebih melirik ya yang Budi Ari ini begitu. Sedangkan Budi Ari ya lebih condong yang mendukung kepada Pak Prabowo begitu. Artinya apa? Mungkin ya di satu sisi mungkin ada kesedihan luar biasa di situ dan kekecewaan luar biasa begitu kan ya. Dan sekarang sudah tahu begitu kan arahnya kepada Pak Jokowi kemana begitu ya. Ya jelas ya meradang hari ini para orang-orang yang kemudian yang memberikan kontribusi besar kepada Pak Jokowi tapi tidak dilirik begitu kan. Sangat disayangkan sekali begitu. Bahkan ya kecewa begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen dari Denny Sregar, saya bacakan begitu ya. Akhirnya jadi menteri juga sesudah banyak yang nolak posisi ya Menkominfo ya karena cuma setahun doang. Ya pada hakikatnya banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Terjadi masalah begitu kan. Jadi persoalan-persoalan yang kemudian seolah-olah yang mendukung Pak Ganjar begitu kan, ya relawan-relawan Pak Jokowi begitu yang sekarang pindah kepada Pak Ganjar begitu ya. Seolah-olah ada sesuatu kekecewaan berat di situ begitu. Ngaur, ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Jadi pembantu Pak Lurah dong, ini banyak sekali ya. Baik bisa ya kagak netral. Sosmed pendukung Pak Ganjar bisa disortir dong. Bisa saja begitu, gampang begitu kan. Ya, Pak Jokowi sekarang sudah memegang kuncinya begitu kan. Seorang ketua relawan ya bisa ya menjadi menteri begitu. Bayangkan begitu ya. Apakah dia punya kapabilitas dengan hal ini? Ya wallahu alam begitu kan. Tetapi kalau hanya bagi-bagi jabatan gimana begitu kan. Ini sangat di satu sisi sangat disayangkan sekali begitu kan. Banyak yang kemudian para profesor, para doktor di situ begitu yang kemudian punya peran penting dan bisa mengatasi ya bagaimana di Kementerian Kominfo ini begitu. Pada akhirnya ya ketua relawan Pak Jokowi lah yang kemudian menjadi ya menjadi menteri begitu di satu sisi begitu kan. Sangat disayangkan orang-orang di luar sana banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ada yang mengatakan wah tidak cocok, ada yang mengatakan bagi-bagi jabatan, ada yang mengatakan bahwa ya kenapa yang berdarah-darah tidak dilirik oleh Pak Jokowi dan sebagainya begitu ya. Bahkan ya, Ani kira ente bro yang jadi menteri ya. Jadi Jokowi CS hanya menganggap Anda sekelas buzzer medsos ya. Level komisaris aja belum mampu ya. Ente isi CV ente ya tamatan LN, palsiun aja. Ini banyak sekali kritikan begitu di satu sisi begitu kan. Ya seolah-olah Denny Sregar kecewa di situ begitu ya. Ya sesama pendukung-pendukung Pak Jokowi silahkan begitu kan saling iri-irian di situ begitu ya. Kasihan Denny ya sudah berbusa-busa mulutnya jilat Jokowi nggak dapat jabatan ya. Kasihan ya hidupmu. Nanti sebentar lagi mungkin ya jabatan yang dimiliki yaitu adalah si Immanuel Ebenezer itu begitu kan ya. Ya kita tunggu saja begitu kan. Di negara kono relawan dibayar, dikasih jabatan, buzzer dipelihara, digaji sampai kapan ya. Jokowi gimana sih ya masa modal gitu ya pilih tambah kacau dunia ini. Kenapa bukan ya Guai aja sih yang menjadi Kominfo? Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Ada yang ngiri juga ya bila berita ini benar. Ada satu sisi lain yang perlu dibaca karena Bos Projo habis deklarasikan dukung Prabowo. Malah dapat jatah menteri walaupun cuma 1 tahun. Apa cerita di balik ini? Denny Sregar apa bisa baca? Ya kita tahu bahwa sekarang itu yang berdarah-darah justru tidak dilirik oleh Pak Jokowi begitu kan. Ya kita lihat bahwa Pak Jokowi sekarang sudah memegang kartu as begitu kan ya. Apa kartu as itu tanda-tanda bisa saja ya peran Pak Ganjar, peran Bu Mega itu sudah tidak begitu ya dihiraukan di situ begitu, tergantung asnya mereka begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Jokowi dikabarkan lantik Budi Aris Setiadi ya jadi Kominfo ya, dikutip dari CNN Indonesia.
Presiden Joko Widodo ya dikabarkan ya sudah melantik sejumlah pejabat kabinet kerja termasuk diantaranya Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo ya Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo. Bahkan sumber CNN Indonesia di Istana menyatakan pelantikan Budi Aris sebagai Kominfo ya pada hari ini begitu. Bahkan selain Menkominfo juga bakal dilantik sejumlah pejabat baru yakni ya Wamenkominfo Nezar Patria, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri, Wamen BUMN Rosan Roslani serta Wantimpres Jan Farid dan Gandhi Sulistianto. Budi Ari tak mengiyakan kabar tersebut saat dikonfirmasi terpisah. Kami menunggu pengumuman dari presiden karena itu hak prerogatif ya dari seorang presiden. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Artinya apa? Artinya selama ini sudah benar-benar nyata bahwa apakah di era Pak Jokowi ya di detik-detik akhir Pak Jokowi lengser apakah bagi-bagi jabatan dan sebagainya begitu kan. Bisa saja baik itu terjadi begitu kan ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra hari ini begitu ya. Tetapi kita lihat saja orang-orang yang mendukung Pak Jokowi selama ini, orang relawan-relawannya juga berdarah-darah situ tidak mendapatkan apa-apa begitu kan. Bahkan mati-matian ya untuk mendukung Pak Jokowi di tahun 2019. Tapi tidak dilirik oleh Pak Jokowi begitu ya. Budi Ari tak mengiyakan kabar tersebut ya. Budi Ari adalah salah satu petinggi relawan Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahkan menurut sumber CNN Indonesia, posisi Wamindes yang ditinggalkan oleh Budi akan digantikan oleh Paiman Raharjo. Bahkan posisi ya Menkominfo ya saat ini dijabat sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD setelah Johnny G Plate dinonaktifkan karena tersangkut kasus korupsi BTS ya dan infrastruktur bakti Kominfo. Artinya kan sudah siap menjadi sudah dilantik di situ begitu kan. Ya, pada akhirnya orang-orang di luar sana melihat bahwa inilah ya di rezim Pak Jokowi hari ini begitu kan. Orang akan melihat bahwa kenapa sih kok tiap ganti jabatan seolah-olah bagi jabatan di situ begitu kan. Ya toh pada hakikatnya ya, bangsa kita begitu kan ya seperti ini terus begitu kan. Ya akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak sekali pro dan kontra melihat bahwa ketika ini dilantik begitu ya si Budi Ari dilantik, maka kemudian seolah-olah berspekulasi kenapa para buzzer ya yang sudah mati-matian mendukung Pak Jokowi tidak pernah dilirik di situ begitu katanya begitu ya. Terus kemudian banyak muncul spekulasi begitu seolah-olah ya tebang pilih dan sebagainya begitu kan. Dan sekarang mulai kepanasan ya pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian kok Projo ini ya mendukung Pak Prabowo tapi tiba-tiba dapat jatah menteri di situ begitu. Ini banyak yang kecewa mungkin di satu sisi begitu. Tapi ya PDIP apakah kecewa begitu kan? Saya rasa PDIP itu kalau ingin rebut di situ seharusnya kan PDIP begitu kan. Ya, kenapa kok yang ini begitu kan? Ya, inilah kita buktikan kepada bangsa kita ya di era Pak Jokowi ini apakah hanya bagi-bagi jabatan atau tidak begitu. Tapi sekedar apa begitu kan ya. Kita buktikan saja nanti bagaimana perkembangan ini dan kita buktikan bahwa apakah ini benar-benar bekerja atau apa. Karena 1 tahun lagi sudah selesai begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.